Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang kita hormati, kita banggakan hadir Wakil Bupati Sijunjung Bapak Haji Ira Daktilah SPT beserta Ketua GOW, tentu hadir juga Ketua Tim Penggerak PKK. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung Bapak Dr. Zafrian APMSI, para staf ahli, para asisten, Bapak dan Ibu Kepala Perangkat Daerah, pejabat eselon 2, dan istimewa hari ini Bapak dan Ibu pejabat JPT, Jabatan Tinggi Pratama atau eselon 2, pejabat administrator dan pejabat fungsional khusus yang hari ini sudah dilantik dan siap melaksanakan amanah, serta seluruh tamu undangan dan rohaniwan yang berbahagia. Bersyukur kepada Allah atas limpahan dan karunia-Nya, alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan pengambilan sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator, ada pengawas dan pejabat fungsional di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung. Mudah-mudahan ini langkah kita untuk semakin memudahkan pekerjaan kekompakan organisasi untuk bisa lebih optimal lagi dalam melayani masyarakat Kabupaten Sijunjung. Salam dan salam tanpa kita mohonkan kepada Allah untuk disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu undangan yang berbahagia, terima kasih. Hari ini kita laksanakan mutasi atau pergeseran yang kesekian kali selama 2 tahun kami dengan Pak Wakil Bupati melaksanakan amanah sebagai kepala daerah. Mutasi ini bukan hal yang luar biasa, bukan hal yang wah. Ini adalah kebutuhan yang pasti. Kalau tidak sekarang, besok, 2 minggu, sebulan lagi kita akan laksanakan terus bergulir. Karena kebutuhan organisasi pemerintah daerah akan personil, penyesuaian di beberapa posisi itu pasti akan kita laksanakan. Jadi kalau ada yang hari ini bergeser di posisi yang biasanya kok tak geser nyaman, posisi nyaman pindah ke posisi yang lain, yaitu sah-sah saja karena memang ini kebutuhan organisasi. Mutasi hari ini juga sudah mulai kita kaitkan dengan merit system yang kita sudah laksanakan. Jadi ke depan mungkin asesmen atau lelang jabatan kita tidak akan laksanakan lagi, tapi sistem yang akan merekomendasikan nanti siapa yang akan menduduki posisi yang pas atau sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi tidak usah kaget hari ini lama-lama awak di situ karena geser. Tidak, ini adalah murni dari kebutuhan organisasi. Jadi ini adalah hal wajar dan lumrah yang akan selalu kita laksanakan. Kita dengan Pak Wagub dan tim, kita berusaha bagaimana bisa menyempurnakan organisasi kita agar optimalisasi di waktu kami yang sangat singkat ini itu bisa terpenuhi. Masyarakat tidak mau tahu, tidak peduli. 3,5 tahun lah pimpinan kami dengan Pak Wakil Bupati. Yang penting pelayanan itu harus optimal. Mau itu pendek periode, mau tidak ada uang, itu tidak ada jadi catatan bagi masyarakat. Mereka tahunya adalah pemerintah daerah harus bekerja dan melayani dengan sebaik-baiknya. Tadi juga kita saksikan terkhusus pejabat eselon 2 tadi kita seremonialkan sudah menandatangani surat pengunduran diri yang tanggal, bulan, dan tahunnya kosong. Apa artinya? Bahwa yang dilantik hari ini siap kapanpun diberhentikan ketika
tidak bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Karena jabatan itu amanah, bukan hak. Jadi sekali lagi, jabatan itu amanah, tidak hak yang Bapak Ibu harus tuntut kepada kita, kepada kami pimpinan daerah. Tapi ketika amanah ini sudah Bapak Ibu emban, sudah diberikan, mohon ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan keikhlasan hati. Pak Desikawan ada di situ loh Pak, kok awak tiba di situ? Kalau kita cari yang pas, itu mungkin hanya 1-2 OPD saja yang optimal bekerja. Memang tidak bisa. Kalau melihat dari latar belakang pendidikan, tidak akan ada pasnya, tidak akan pernah cocok dan nyambung dia. Bapak dari psiko si A, si B dari si, karena keterbatasan sumber daya yang ada, apalagi pejabat atau pegawai ASN kita yang pensiun semakin banyak, sementara regenerasi penambahan baru P3K beberapa tahap kita mendapatkan kesempatan. Tentu di waktu yang singkat ini kami harus bekerja keras. Tentu komitmen kami dengan Pak Wakil Bupati tidak usah diragukan lagi, tidak akan ragu walaupun Bapak Ibu seluruhnya misal dipanggil Pak Wabuk, tidak akan ada kekhawatiran bagi kami. Begitu sebaliknya, karena ini komitmen kami bersama-sama kita membangun Kabupaten Siinyo. Tidak ada orang wakil, tidak ada orang bupati. Yang ada adalah orang pemerintah Kabupaten Siinyo. Jadi bekerjalah. Hari ini Bapak Ibu tidak ada beban untuk bekerja. Tidak ada kekhawatiran ketika menghadap kami mungkin Pak Wabuk cemburu atau sebaliknya. Karena memang sudah mulai memasuki tahun politik. Semuanya akan dikaitkan dengan politik. Tapi ingat, ini komitmen kita bersama-sama membangun pemerintah daerah. Tadi seremonialnya pejabat eselon 2. Pejabat eselon 3 juga akan menandatangani fakta integritas bahwa bersedia bekerja dengan sebaik-baiknya. Jadi kapanpun ketika Bapak Ibu bermasalah terkait dengan tidak melaksanakan tugas, tupoksi dan tanggung jawab, target yang mungkin merit sistem sudah jadikan itu sebagai komitmen tidak terpenuhi, bersiap-siap mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan bisa langsung kita copot. Copot dalam arti kata karena memang tidak sesuai dengan komitmen kita untuk bekerja. Kami akan buktikan itu dengan Pak Wakil Bupati. Jadi Bapak Ibu, kami harap bisa lebih optimal bekerja. Walaupun merasa ini bukan bidang saya, mau tidak mau harus belajar dan harus bisa. Kalau di posisi itu, aku baru Pak, Anda ada itu. Aku baru mencoba, tidak ada itu. Bagaimana yang paling berat rasanya? Kami rasa semua pekerjaan pemerintah daerah sudah ada regulasi dan dasar hukumnya kita bekerja. Sudah ada RKA yang memandu apa yang harus kita laksanakan. Tinggal bagaimana mencari inovasi baru, mencari cara. Andai posisi keuangan kita sangat terbatas, coba cari inovasi apa yang bisa kita kerja. Sekarang isu yang beredar, isu yang secara nasional muncul. Pertama, stunting kita yang cukup tinggi. Ini menjadi PR bersama. Mau ini dinas kesehatan saja? Nggak bisa. Ini pekerjaan kita semua. Stunting yang tinggi kalau tidak ada support dari tim, seluruhnya ini mustahil bisa kita laksanakan. Kemiskinan ekstrim yang luar biasa tinggi. Nah, kami berharap Bapak Ibu bisa menunjukkan kinerja baik di masing-masing bidang. Mutasi ini kita coba susun seobjektif mungkin. Apalagi kondisi hari ini keterbatasan sumber daya manusia yang ada, pegawai kita sangat sedikit. Tentu kita bagaimana bisa organisasi ini berjalan secara optimal. Mustahil kami dengan Pak Wagub saja berjalan. Kalau boleh dilihat, mungkin entah bagaimana kita coba turun melihat langsung ke lokasi, sementara feedback mungkin dari kawan-kawan OPD tidak ada. Ya, itu menjadi catatan dari kami dengan Pak Wakil Bupati. Banyak hal yang kita temui di bawah, karena hampir setiap kegiatan kita coba hadiri, kita bagi dengan Pak Wakil Bupati. Sampai di bawah ada stunting 1, mungkin seketika kita bisa bantu dengan Pak Wabuk. Berapa kita sanggup. Tapi kalau tidak ada intervensi,
baik itu dari kesehatan, kader, dinas, OPD, itu mustahil bisa kita tekan. Kita turunnya cuma 0,1%. Kita masih di angka 30%. Kalau ini masih kita biarkan, berarti ke depan kita akan menjadikan generasi penerus kita adalah generasi stunting. Stunting itu bukan PR di dua dinas kami dan kesehatan saja, tapi seluruh OPD bertanggung jawab terhadap penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrim yang hari ini menjadi momok bagi pemerintah untuk segera kita tangani. Kami juga bisa sampaikan, pertama mungkin banyak yang ini dado kami SPPD Pak, baca lokal gua. Kita tidak pernah batasi dengan Pak Wakil Bupati. Pak Sekda pun sengaja kita buat terpusat hari ini supaya kegiatan yang kita laksanakan dengan keterbatasan anggaran itu bisa lebih optimal lagi. Dan merit sistem yang hari ini kita laksanakan, kita punya komitmen bersama-sama untuk bisa menjalankan itu supaya bisa objektif dia menilai. Jadi kalau ada yang tidak bisa pakai HP hari ini patut dipertanyakan. Dan kami berharap memang jangan dari dalam sendiri yang malah mengeluarkan isu dan statement yang mungkin tidak pada tempatnya. Bahkan mencarikan persoalan untuk kawan sendiri itu disampaikan kepada masyarakat, itu tidak baik sebetulnya. Nah, kami berharap ini kekompakan yang kami rasa dengan Pak Wagub semakin hari semakin baik. Tinggal bagaimana meningkatkan dan mempertahankan ini supaya jauh lebih baik lagi ke depannya. Kalau kita hitung memang ini situasi yang di luar keinginan kita. Kami jadi dengan Pak Wagub itu COVID sudah mulai. COVID sudah mulai refocusing, sampai pusing kita dibuat beberapa kali, anggaran kita tidak ada. Nah, ada beberapa kebijakan yang kurang populer mungkin bagi kawan-kawan SPPD yang sudah kita pisahkan. Itu bukan niat dari kami untuk tidak memberikan kesejahteraan kepada Bapak dan Ibu, tapi kita akan lakukan efisiensi untuk bisa kita laksanakan kegiatan itu dengan sebaik-baiknya. Jadi sekali lagi kepada kita semua, kami berharap teknologi informasi juga yang hari ini sangat pesat maju. Mohon mungkin kepada OPD yang baru definitif hari ini, jadikanlah itu sebagai support penyampaian informasi kepada masyarakat. Dan itu yang jadi penghalang kita. Ada beberapa OPD, kami dengan Pak Wagub melihat cukup aktif menyampaikan informasi dan kegiatan OPD. Ada yang santai-santai saja, seperti tidak terjadi apa-apa. Nah, tentu ini menjadi catatan juga bagi kita, dan Pak Wagub dan sistem sendiri akan menilai Bapak Ibu masuk tidak, bisa tidak untuk menduduki atau mengemban amanah itu. Insya Allah amanah ini kami titipkan dengan Pak Wakil Bupati untuk semua Bapak Ibu bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Tantangan berat hari ini, semua masyarakat berhak menilai apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan hal-hal negatif atau selama kekurangan, kalaupun Bapak Ibu butuh tempat sharing ketika mungkin ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan, kami Pak Wagub siap. Mungkin komunikasi dengan Pak Sekda, kalau bisa selesaikan. Jangan tunggu persoalan itu besar dulu. Potensinya kita kan sudah bisa melihat dan membaca mana yang mungkin bisa kita laksanakan, mana yang mungkin kita harus komunikasikan. Dan satu lagi kami sampaikan bahwa kekompakan ini menjadi keharusan dan kewajiban kita untuk bekerja. Bukan hanya hebatnya dinas PU saja misalnya berhasil membuat jalan, ini keberhasilan pemerintah daerah. Tidak hanya mungkin di DPMN saja berurusan dengan nagari, tapi ini orang melihatnya, masyarakat melihat itu adalah pemerintah daerah. Jadi jaga kekompakan, buatlah super tim itu memang betul-betul, karena kita satu bagian, satu organisasi yang saling melengkapi. Jadi tidak ada kekuatan sendiri yang super power bisa berhasil mewujudkan apa yang diinginkan. Dan terima kasih sekali lagi kehadiran Bapak dan Ibu. Kalau mutasi memang agak mendadak ya Pak Wagub ya. Dan nanti kalau memang ada 1-2
secara bertahap pun kita akan coba pemenuhan dalam waktu dekat, dan kita tidak tunggu banyak-banyak seperti ini karena ini memang kondisi saja banyak yang pensiun dalam waktu dekat. Makanya hari ini kita laksanakan mutasi dalam jumlah yang cukup besar. Tapi nanti ke depan kita akan biasakan mutasi dan pergeseran ini. Ini adalah hal yang wajar dan biasa saja. Jadi tidak usah kaget, ada yang promosi, ada yang mutasi ke tempat baru, bahkan ada yang sempat didemosi pindah ke yang lain. Bukan niat, bukan keinginan, atau kesakit hatian dan lain sebagainya, tidak ada. Ini murni adalah kebutuhan organisasi, kebutuhan pemerintah daerah dalam optimalisasi kita melayani masyarakat dan pencapaian visi dan misi di waktu kami yang singkat dengan Pak Wakil Bupati. Nggak usah ragu, karena Bapak Ibu bisa lihat bagaimana kami dengan Pak Wabuk berusaha semaksimal mungkin turun, bahkan di kesempatan tertentu kita turun berdua. Ini juga mengisyaratkan bahwa jangan pikirkan hal kok dari dalam lo yang ikut mengompori, kok nggak pas Pak Jo, Pak Wabu, nggak ada cerita. Insya Allah kami komitmen bersama-sama. Ini menjadi komitmen kita bersama untuk bersama-sama juga kita membangun Kabupaten Sijunjung. Bangunlah suasana bekerja yang kondusif, kekeluargaan. Kalaupun ada persoalan, kita bisa selesaikan juga dengan secara kekeluargaan. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kesehatan dalam menjalankan amanah, diberikan kekuatan, dan atas nama keluarga, pribadi, dan pemerintah daerah kami menyampaikan mohon maaf lahir batin karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa kita kali ini insya Allah ini bisa menjadi yang terbaik dalam hidup kita. Mungkin itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat bekerja, selamat menunjukkan eksistensi di masing-masing. Tunjukkanlah kemampuan terbaik demi masyarakat yang kita cintai. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.